Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? Fine? Very good. Dalam kesempatan ini, di unit kedua ini, pelajaran conversation adalah describing people. Describing people maksudnya gambaran atau menggambarkan penampilan fisik seseorang dengan menggunakan beberapa kosakata yang sangat berguna, sangat mendukung ya, kosakata yang dipakai untuk menggambarkan fisik atau menceritakan penampilan fisik seseorang. Kosakatanya atau ekspresi ungkapan apa saja yang dipakai untuk mendapatkan informasi berupa nama, name, nama. Ya, dalam percakapan, in conversation, we can ask someone's name. How to ask someone's name? Bagaimana cara mendapatkan informasi tentang nama seseorang? Berikut caranya. Penggunaan question word, menggunakan kata tanya what. Kata tanya what. What is someone's name? Yeah. What is someone's name? Example, contoh. What is your name? What is your name? What's your name? Atau dengan menggunakan kata tanya who. Who are you? Kalimatnya berbeda, tujuannya sama, yaitu menanyakan nama. What is your name? Who are you? Oke, kita lihat jawabannya. Untuk jawaban pertanyaan yang menanyakan nama, kita bisa menggunakan ekspresi berikut untuk memberi informasi berupa nama. Apa aja informasi ekspresinya? Nah, itu dengan cara memakai kata ganti pemilik, possessive adjective, my, his, her, its. Oke. Pertanyaan yang di slide, yang ada di slide sebelumnya, yaitu menanyakan nama saya. What is your name? What's your name? Maka jawabannya bisa memakai my. My name is Sadat. My name is Sadat. Oke. Atau langsung menggunakan to be, tidak lagi memakai possessive adjective dan tidak lagi memakai istilah atau kata name. Langsung saja. What's your name? Atau who are you? I am Sadat. Jadi, what is your name? My name is Sadat. Who are you? I am Sadat. Ungkapan yang dipakai untuk menanyakan, untuk mendapatkan informasi tentang alamat atau address dari seseorang, kita bisa pakai pola where do. Kayak kata tanya where, kata bantu, kata kerja bantu do. Ya, where do subject live. Example, where do you live? Di mana kamu bertempat tinggal. Where do they live? Di mana mereka bertempat tinggal. Where does? Kenapa memakai kata kerja bantu does? Karena dia bersubjek he. Yang kita tanya di sini adalah orang ketiga tunggal. Dia laki-laki, dia perempuan. Maka yang dipakai adalah does. Where does? Where does subject live? Where does he live? Di mana dia
bertempat tinggal. Ini sama dianya, tapi di sini perempuan ya, jenis kelamin perempuan. Atau dengan cara lain memakai kata tanya what, ya, what is someone address. Contohnya, what is your address? Sama dengan where do you live. Cuman perbedaan gaya penulisan ataupun kata yang dipakai. Di sini memakai address, di sini memakai live. What is your address? Ya. Where do you live? I live in Medan. What is your address? My address is in Medan. Ini adalah jawaban untuk memberikan informasi tentang alamat seseorang. Lihat ini jawabannya tadi. I live in Medan. They live in Medan. He lives in Medan. She lives in Medan. Perhatikan, you may pay attention to the verb live here and lives here. You can notice there are two verbs which are different. I live, they live. Different with, berbeda dengan he lives, she lives. Okay? Apa alasannya? Karena subjek yang memakai kata kerja live adalah orang ketiga tunggal, yaitu he atau she. Maka harus mendapatkan dalam simple present tense mendapatkan akhiran huruf S. Selanjutnya, jawaban what is your address bisa dijawab my address is in Medan. Begitu dengan subjek he tadi, his address in Medan, her address is in Medan, their address is in Medan. Usia, age. Bagaimana menanyakan? Ekspresi apa yang kita gunakan? Ungkapan apa yang kita gunakan untuk menanyakan usia? Perhatikan. Tetap memakai kata tanya what. Diikuti oleh to be. Diikuti oleh possessive adjective dan diakhiri oleh age dan tanda tanya. Contoh, what is your age? Apa usiamu? Sebenarnya diartikan apa, tapi dalam kaidah bahasa Indonesia, usia itu disebut bilangan, maka berapa usiamu? Atau dengan memakai kata tanya how, diikuti oleh old, kemudian diikuti oleh to be. Sini menjadi seperti ini, how old, ya, to be-nya baru subjek. Oke, lihat di sini contohnya, how old sama how old, to be-nya apa? Are, subjeknya apa? You. Jadi how old are you sama dengan what is your age, menanyakan usia. Bagaimana jawabannya? Tadi pertanyaannya how old are you atau what is your age. Jawabannya dari pertanyaan sebelumnya, perhatikan, lihat di sini, my age is, ada sini titik-titik, daerah kosong. Isinya apa? Yaitu jumlah usia kita. Contoh, usia saya 47. My age is 47 years old. Artinya usia saya 47 tahun. Old di sini jangan diartikan tua ya, usia. Jadi usia saya sama dengan old tadi. Ini harus berbarengan. My age is 47 years, boleh, atau lengkapnya my age is 47 years old. Kenapa sini ada kata month dan week? Ya, ada usianya yang bulan, baru beberapa bulan, baru beberapa minggu, ya.
beberapa bulan, dan beberapa minggu. Jadi kalimatnya untuk jawabannya itu his age is, for example, 7 years old, atau his age is 6 months old, ya. Atau yang baru lahir beberapa minggu, his age is 2 weeks old. Oke, seperti itu jawabannya ya. Atau dengan cara langsung memakai to be, tidak lagi memakai kata age, usia. Langsung saya bisa mengatakannya, I am 47 years old. He is 6 years old. He is 6 months old. He is 2 weeks old. Untuk menanyakan daerah asal, dalam bahasa Inggrisnya disebut original, kita bisa memakai pola kalimat tanya seperti ini. Where, to be, subject, from. Kita lihat contohnya dalam kalimat yang udah jadi. Ya, where are you from? Where is he from? Where is she from? Untuk bentuk yang kedua adalah memakai kata kerja bantu do. Where do plus subject come from. Kalimat yang sudah jadi adalah where do you come from? Where do they come from? Ya, di sini yang ketiga memakai kata kerja bantu does, subject come from. Where does he come from? Where does she come from? Jawabannya kita lihat di sini ya. Pertanyaannya where are you from? Jawabannya I am from. Kalau saya jawab dengan I am from Medan. Oke, begitu juga dengan where is he from? He is from. Where is she from? She is from. Untuk bentuk kata tanya yang kedua memakai kata kerja bantu do. Where do you come from? Di sini saya memakai kata kerja come. I come from Medan. Berbeda dengan I am from Medan. Sama tujuannya, tapi bentuknya berbeda. Yang sini tidak memakai kata kerja come, sementara yang kedua memakai kata kerja come. Bentuk yang ketiga, ya, sini where does he come from? Jawabannya he comes from Medan. Ya, he comes from Medan. Dalam pertanyaan, dalam bentuk pertanyaan, kata kerjanya bentuk present, yaitu mendapatkan akhiran s. Oke. Untuk menanyakan profesi atau pekerjaan seseorang, boleh memakai istilah ya, what is someone's profession, atau kalimat jadinya, kalimat tanyanya, what is your profession? What is his profession? What is her profession? Atau memakai pola kalimat tanya what to be subject. Oke, langsung aja dalam kalimat tanya yang sudah jadi, what are you sama dengan what is your profession. Oke, what is he sama dengan what is his profession. What is she sama dengan what is her profession. Jadi ini sama-sama menanyakan profesi atau profession, pekerjaan. Demikianlah pembelajaran kita tentang penggunaan beberapa ekspresi untuk mendapatkan informasi tentang nama, usia, alamat, serta profesi. Semoga pembelajaran kita, penggunaan ekspresi tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas bahasa Inggris anak-anak sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.